Oke, untuk hari ini, hari Senin, tanggal 1 Juni, persiapan untuk pembuatan modul ajaran. Nah, untuk modul ajaran ini sesuai dengan kemarin webinarnya ya, kita akan membuat untuk buku kreator ya. Dari buku kreator. Nah, ini untuk persiapan nanti jam 10 ya. Nah, yang pertama yang harus kita siapkan adalah pembelajaran ya. ATP-nya dulu kita siapkan ATP-nya untuk proses pembuatan buku digital e-booknya. Nah, yang pertama adalah penyusunan ataupun pembuatan e-booknya ya. Pembuatan e-book ini saya menggunakan Canva untuk mempermudah desainnya ya. Dimana untuk modul unsur untuk MLO ini adalah pertama tujuan ya. Tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajaran itu? Tujuan pembelajaran itu yang harus dicapai siswa dalam 1 tahun. Oke, balik. Terus yang kedua adalah materinya yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Materinya apa aja yang harus disiapkan, ini akan mengacu dari ATP-nya ya, sesuai dengan ATP-nya. Yang ketiga adalah asesmen ya. Asesmen ini penilaian ya. Untuk penilaian apa aja yang dipersiapkan. Nah, untuk pembuatan MLO ini cukup mudah ya. Yang pertama kita harus menyiapkan ATP sesuai dengan modul ajar Bapak Ibu yang sudah mengajarnya ya, pengampunya di jurusan apa aja itu nanti disesuaikan ya. Kita lihat ATP-nya, final ATP. Untuk saya, untuk di informatika saya menggunakan di ATP informatika fase E ya, di sini. Nah, di sini banyak banget, jadi kita akan membuat MLO dari satu persatu dulu ya. Nah, kita bisa dilihat di sini untuk apa yang harus dibuat adalah elemen ya. Elemen ini adalah berpikir komputasional. CP-nya adalah peserta didik mampu memahami validasi sumber data dan memahami konsep struktur data dan algoritma, menerapkan proses komputasi yang dilakukan manusia secara mandiri atau berkelompok untuk mendapatkan data yang bersih, benar, dan terpercaya. Nah, ini adalah untuk CP-nya. Sedangkan untuk tujuan pembelajarannya adalah memahami validasi sumber data, memahami konsep struktur data, dan menerapkan proses komputasi. Ini sampai 8. Terus alur tujuan pembelajaran adalah memahami validasi sumber data. Memahami sumber data ini ya, nanti sebenarnya gampang, kita pakai bantuan GPT juga bisa untuk breakdown ya. Dalam artian ketika nanti sudah ketemu ya, ini kan kalau kita bahas satu-satu akan panjang ya. Nah, makanya akan di breakdown ataupun kita simpulkan ke lebih yang lebih mendasar. Ini dari di deep learning bab 1, mengidentifikasi masalah sederhana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan komputasional. Nah, lalu tujuan pembelajaran adalah setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu memahami pengertian masalah dari pendekatan komputasional. Nah, selanjutnya untuk pengertian masalahnya menyelesaikan adalah suatu kondisi yang memerlukan solusi atau penyelesaian terdapat perbedaan antara keadaan yang diharapkan dan keadaan yang terjadi. Nah, pengertian komputasi ini masuk materinya di sini. Pendekatan komputasional adalah cara untuk menyelesaikan masalah secara sistematis menggunakan konsep ilmu komputer hingga solusi. Nah, ini pengertiannya sini ya. Nah, ini untuk realnya ataupun diagramnya ya. Diagram ini udah, kalau pembuatan diagram udah sangat gampang ya. Nah, ini untuk pembelajaran di informatika. Yang pertama adalah tahap analisis masalah, kurang gede.
Nah, di tahap masalah ini adalah mengumpulkan data, wawancara pengguna, menentukan kebutuhan sistem, dan membuat flowchart. Nah, ini nanti siswa bisa menganalisis masalah dari sini. Terus tahapan perencanaannya adalah flowchart, algoritma, struktur data, dan desain antarmuka UI. Nah, setelah melakukan wawancara, siswa juga akan nanti menggunakan data tersebut untuk flowchart, terus pengodingan algoritmanya seperti apa, dan membuat UI-nya ini bisa, kalau saya secara simple pakai Canva bisa, atau nanti yang paling basic pakai Blogspot ya, Blogspot itu bisa juga. Nah, terus untuk tahapan pemrograman ya, itu bisa menggunakan HTML, CSS, JavaScript, Python, dan Arduino IDE. Nah, ini untuk nanti buat projectnya di sini bisa langsung. Tahap pengujian, uji input, uji output, dan uji error kinerja. Dan implementasi bisa ke website sekolah, aplikasi inventari, sistem absensi digital, smart parking, dan reversi vending machine. Nah, ini ya untuk beberapa kegiatannya. Nah, sudah. Internetnya error. Sebentar, internet kita error. Koneksi. Tidak terbaca. Nah, baca. Nah, di sini untuk pengaturannya, bentar, datanya belum connect nih, tiba-tiba suka hilang. Nice. Nah, ini udah untuk babnya ya. Jadi untuk MLO saya sudah bikin desainnya di Canva. Setelah itu kita download. Setelah download ya, ini sudah saya download, dengan saya ekstrak. Nah, hasilnya seperti ini, dan ini adalah modul pembelajarannya di sini. Tadi yang tadi udah saya download, masuk sini. Setelah itu kita akan ke new booknya. Kita akan melakukan memasukkan datanya ataupun membuat ebooknya ya. Kita search update modul pembelajaran. Nah, tadi ini modul pembelajaran. Oke, nomor 1 dulu kita masukin. Nah, seperti ini. Jadi untuk settingnya atau pendaftarannya sih gampang ya. Untuk pendaftarannya kita tinggal registrasi menggunakan email, tinggal ngikutin panduannya berikutnya. Oke, selanjutnya kita akan geser ke slide 2 dan 3. Slide 2 dan 3 kita bisa masukkan juga nomor 2 CP nya. Boleh ngacak ya, nomornya ngacak nih. Nah, nomor 2 kita bisa geser, dan yang nomor 3 langsung sesuai ini. 3 bab 1 ya, anggap ini ya 1 2 3 1. Oh bener, 3 bab 1, 3 itu bab 1. Oke, seperti ini ya. Nah, ini bisa disesuaikan aja ya. Kalau yang kurang panjang saya tarik aja sampai bawah, sampai mentok. Atas belum dapat. Yang kedua juga sama, ini bisa kita tarik aja, tarik semaksimal ya. Jadi nariknya satu pojok aja, jangan narik terlalu panjang atau terlalu pendek. Nah, oke. Selanjutnya 1 2 3
4 ya, 45. Kita masukin lagi yang tabel 4, TP nya kita masukin. Wih, TP, setelah TP kita masukin, sekarang ATP nya juga kita masuk. Nah, ini 4 ya. Jadi untuk MLO ini untuk lebih apa namanya, desainnya lebih bagus, itu sesuai dengan kebutuhannya ya. Makanya tadi kita juga tambahkan dengan GPT biar lebih peringkasannya lebih cepat ya. Jadi untuk materi pun nanti kita buat juga, tapi ini untuk intinya untuk pembuatan book creator ya. Jadi buku yang berbentuk buku digital lah, gampangnya seperti itu. Nah, di buku digital ini isinya macam-macam ya. Sesuai kemarin rapat itu ya, kita coba untuk membuat buku ya, buku untuk pengajaran untuk guru. Nah, learning udah. Sorry. Di sini tujuan pembelajaran kita upload nomor 5. Nah ya, jadi TP nya TP. Di sini tujuan pembelajarannya udah. Kita juga yang kedua adalah pengertian masalahnya. Pengertian masalah. Nah ini kan kurang, jadi kita tarik lagi. Jadi tinggal di drag and drop. Nah ini sudah kurang rapi ya, tinggal dirapiin aja. Nice. Oke, ini ke-5. Terus selanjutnya untuk di slide ke-6 ya, 6 dan 7. 6, slide 6 dan slide ke-7 ya. Jadi untuk modul ini dipergunakan untuk guru untuk melakukan pengajaran untuk modulnya bahasanya biar lebih mudah. Dimana untuk modul ini memang sekarang, kemarin juga ada sedang pelatihan dari kementerian ya, dan ini juga akan kita share untuk kalangan guru juga untuk pembuatan MLO ini. Nah, dengan adanya AI ini akan sangat membantu untuk pembuatan produk buku ini nih. Jadi pakai aplikasinya adalah Buku Creator. Bentar lagi loading. Nah, rencana untuk pembuatannya hari ini nanti jam 10 ya. 10 ini beberapa kemarin ada yang request bikinnya untuk webinarnya lah. Webinar untuk kegiatan pembuatan materi ajar seperti ini, lebih digital. 6, 7 ya, 7. Nah, 7 ini cepet nih. Nah, 6, 7 tinggal kita geser, tarik ke bawah, siapkan aja kalau miring gitu, nggak masalah. Oke, terakhir berarti yang ke-8 harusnya. Wow, sorry, salah nih. Salah. Kalau salah tinggal delete aja, tambahin folder dulu, terus kita tarik gambarnya ya, 9. Nah, ini untuk pembuatan project MLO nya di sini. Nah, jadi untuk tujuan pembelajar ini baru 1 ya,
Satu cara mengidentifikasi masalah sederhana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan komputasional. Di next 2, 3, 4 sampai 8 pembelajaran 1. Nah, ini udah cukup lengkap strukturnya, cara pembuatannya. Nah, sebenarnya sekarang udah ada yang lebih praktis ya, ada yang lebih praktis juga, cuman emang kemarin sesuai dengan arahan dia mintanya yang cukup agak cukup sih ya. Oke. Nah, mana tadi? Nah, di sini yang terakhir, jadi tampilan yang terakhir untuk pembuatan MLO ya, kurang lebih. Nah, karena terakhir kita buat yang zoom jadi aja. Nah, oke, selesai. Ini tinggal kita review. Kalau kita mulai dulu bukunya seperti apa nih. TP link ya, ini nih unsur utama MLO, tujuan materi, asesmen, isinya apa aja. Kita beracuan pada ATP nya. ATP ini nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan mata pelajarannya ya. Di sini terus ke bab satunya, mengidentifikasi masalah sederhana yang dapat diselesaikan dengan cara profesional. Tujuan pembelajarannya adalah memahami pengertian masalah. Pengertian masalahnya adalah suatu media, ini keterangannya ini sampingnya. Pengertian metrik komposisional, komponen berpikir komputasional. Terakhir adalah metrik ataupun mappingnya. Jadi dalam 1 tahun itu apa sih yang kita ingin, yang kita harapkan gitu kan. Yang tadi untuk di tahap analisis masalah, pengumpulan datanya, terus pembuatan perencanaan, terus pembuatan programnya seperti apa, dan trial error di sini, baru implementasi. Ini aja kalau 5 poin-poin ini udah bisa, kalau kita di informatika udah jago lah anak itu untuk prestasi. Nah, terus ini bisa kita share ya. Nah, ini udah, ini previewnya seperti ini. Road to more. Nah, kita back dulu. Sebenarnya bisa kita tambahkan dengan berbagai ini ya, berbagai kebutuhan ya. Dia untuknya buat apa? Sorry, buat berbagai kebutuhan seperti itu. Ini kita bisa kalau akses kita mau kita publish, bisa kita publish juga. Ini adalah modul MLO, deskripsi, pembuatan modul MLO. Nah, ini kita akses, kita ke publish, allow remix. Jadi Facebook ini ketika di private ini kita cuma orang tertentu yang bisa melihat ataupun kita share linknya ya. Tapi kalau udah kita publish ini udah semua orang bisa lihat hasilnya. Terus untuk allow remake bisa kita on, bisa kita off kan. Ketika kita off kan berarti nggak bisa diedit ya, jadi nggak bisa diedit. Tapi kalau kita on itu boleh diedit ya. Your Facebook sudah jadi seperti ini, tinggal kita read online. Nah, ini ya, coba read now, kita lihat membaca reviewnya. Tapi informatif ini back to digital. Nah, ini ya sudah jadi begini aja. Nice, selesai. Nah, QR code ini nanti kalau untuk siswa ya bisa pakai ini MLO nya. Jadi diharapkan sih semua, kalau kemarin dari kementerian itu untuk para guru udah punya modul
ya, modul masing-masing. Diharapkan untuk membuat modul seperti ini untuk ini untuk tadi sampling awal ya. Sampling awal saya coba bikin dulu. Nah, ini untuk media ajar juga. Nah, itu ya, jadi untuk pembuatan MLO seperti itu. Nah, kalau yang saya buat juga sebenarnya udah cukup lama juga ya. Ini saya pakai Linkit. Untuk di Linkit ini sebenarnya lebih enak. Hampir secara sistem sih sama, ebook juga yang dijual ya. Cuman kalau ini lebih privacy, dalam artian kalau mungkin komersil ya, bisa dijual. Kalau yang tadi kan emang gratis, free, tipe gratis. Kalau ini udah kita jual juga. Untuk ebooknya udah saya buat seperti ini, kita juga bisa lihat. Nah di sini ya, ini total untuk pendapatan udah di 980, udah penarikan juga kemarin. Untuk Maybooks saya udah bikin 54, dan affiliate juga saya ikut 2. Jadi lifetime order ada 342 order yang sudah saya bikin. Kita lihat tadi kan ada yang beli nggak? Nah, ternyata ada yang CO nih kan, kelihatan. Nah, ada yang CO juga hari ini. Itu order ada 46 kemarin yang belum saya buka. Nah ini jadi seperti ini ya. Emang bentuknya bukan buku ya, buku digital juga, sama buku digital. Cuman ini lebih ke karena intent ya, berbayar, dia nanti masuknya langsung otomatis ke email ya. Tapi kalau untuk MLO ini, karena emang kepentingannya kita buat pembelajaran, kita free ya. Free ini ya, karena gratis ya, seperti ini bisa dipublish juga, siapa aja bisa mengakses ya. Nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan tes lagi jam 10 ya, ini udah jam 8. Oke, terima kasih sudah bergabung.